Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Anggara dari kelas IF Malam Manajemen Pemasaran. Dan malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu manajemen pemasaran. Oke, pasti di sini masih banyak yang bertanya-tanya apa itu pemasaran jasa, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemasaran jasa sendiri. Jadi, pemasaran jasa itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen ataupun supplier kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk, ya. Produk yang tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dan dilihat oleh konsumen. Namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Dan jasa yang disediakan pihak produsen merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau outputnya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini juga disebut juga sebagai penyedia jasa, ya. Sedangkan konsumen disebut pengguna jasa. Dan sehingga penyedia jasa nanti akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya dirasa bermanfaat dan dibutuhkan oleh pengguna jasa tadi. Berhubung tidak menyediakan produk fisik, maka kinerja ini murni berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh para penyedia jasa atau produsen. Dan di sini jenis jasa yang disediakan beragam, ya. Dan semakin kesini layanan jasa sudah mengadopsi terkini, teknologinya semakin modern gitu. Misalnya saja jasa kebersihan gitu, dimana saat pengguna jasa bisa memanggil atau memesan jasa kebersihan rumah ataupun kos melalui aplikasi online. Jenis jasa yang berhubungan dengan aktivitas langsung dari penyedia jasa kemudian memiliki jenis yang beragam. Hal ini disesuaikan dengan keahlian si penyedia jasa, dan penyedia jasa sendiri terinspirasi mengkomersilkan keahliannya karena adanya kebutuhan oleh masyarakat atau dari masyarakat selaku pengguna jasa. Contohnya sendiri seperti tadi, ya. Jika masyarakat tidak membutuhkan jasa kebersihan rumah ataupun kos, maka jasa kebersihan itu pun tidak mungkin ada gitu. Penyedia jasa dijamin terinspirasi ide bisnis dari kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya yang sibuk, sehingga tidak dapat membersihkan rumah sendiri, maka memerlukan jasa profesional seperti. Hal serupa juga terjadi pada jasa kesehatan. Tidak mungkin semua orang bisa paham penyakit yang diderita sebab ilmunya kompleks sekali. Maka dibutuhkan jasa seorang dokter yang sudah memenuhi standar dan kriteria untuk membuka praktek layanan. Tanpa adanya kebutuhan layanan, kesehatan jasa dokter tentu tidak akan pernah ada. Oke, di sini juga ada yang namanya karakteristik pemasaran jasa. Supaya lebih paham lagi dalam mengenal definisi sekaligus mempraktekkan teknik pemasaran jasa, maka perlu paham juga karakteristik dari jasa itu sendiri, sehingga membantu mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mempublikasikan atau memasarkan kepada masyarakat luas. Ibaratnya ingin berjualan minyak wangi gitu, ya kan, maka harus kenal juga minyak wanginya tersebut punya kelebihan apa nih minyak wangi, komposisinya seperti apa, dan bagaimana cara penyimpanannya gitu, ya kan, cara pakainya seperti apa dan sebagainya, sehingga tidak hanya mengatakan produk tersebut bagus kepada konsumen, namun bisa menjelaskan lebih detail dan tampak profesional. Oke, di sini yang ditunggu-tunggu strategi dalam pemasaran jasa. Oke, sukses dalam melaksanakan pemasaran jasa tidak terlepas dari strategi yang diterapkan. Secara umum, strategi dalam memasarkan layanan ini diantara lain. Dan strategi pemasaran jasa sendiri itu memiliki 4 jenis strategi pemasaran jasa. Untuk yang pertama, yaitu berpusat pada pelanggan dan karyawan. Strategi pertama ini adalah perusahaan atau penyedia jasa berpusat pada pelanggan dan karyawan. Jadi penyedia jasa tidak dapat atau tidak bisa hanya berpusat pada pelanggan atau konsumen, ataupun sebaliknya, harus pada keduanya dan seimbang. Mengapa? Sebab karakter jasa tadi yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas jasa ditentukan oleh karyawan yang memberikan jasa dari perusahaan. Jika karyawan ini tidak memberikan atau tidak diberi perhatian, maka bisa juga mengajukan resign. Namun tidak bisa juga mengabaikan karakter pelanggan, di mana jasa yang disediakan harus mampu memberi kepuasan kepada pelanggan.
Jika belum, maka harus dikembangkan. Dan untuk yang kedua, di sini ada mengelola diferensiasi jasa. Penyedia jasa bisa menemukan kompetitor, ya. Maka dalam strategis pemasaran jasa perlu melakukan diferensiasi jasa, yakni memiliki ciri khas yang membuat berbeda dengan penyedia jasa serupa. Hal ini perlu terus dilakukan karena inovasi yang dilakukan dijamin akan terus diikuti kompetitor. Untuk yang ketiga, di sini mengelola kualitas jasa yang disediakan. Strategi berikut adalah mengelola kualitas jasa yang disediakan supaya kualitas konsisten dan terus meningkat. Hal ini penting untuk bisa bertahan dan tidak kalah dari kompetitor lainnya atau dari kompetitor, ya. Sebab kualitas jasa yang terus terjaga dan berkembang akan sukses meraih kepercayaan pelanggan. Oke, untuk yang ketiga, di sini ada mengelola kualitas jasa yang disediakan. Strategi berikutnya atau strategi yang ketiga ini adalah mengelola kualitas jasa yang disediakan supaya kualitas konsisten dan terus meningkat. Hal ini penting untuk bisa bertahan dan tidak kalah dari kompetitor lainnya. Sebab kualitas jasa yang terus terjaga dan berkembang akan sukses meraih kepercayaan pelanggan. Oke, di sini ada yang terakhir, yaitu mengelola produktivitas jasa. Jadi untuk strategi yang terakhir ini yaitu terus meningkatkan produktivitas. Misalnya dengan mengembangkan jenis layanan yang disediakan sekaligus menambah jumlah karyawan yang akan memberikan jasa. Oke. Strategi pemasaran jasa ini perlu diterapkan saat perusahaan sedang berkembang. Jadi biar terus meningkat. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya tentang pemasaran jasa, ya. Manajemen pemasaran jasa. Oke, cukup dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.